Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kabarnya sehat nggih? Alhamdulillah, selalu sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di tempat yang penuh barokah ini, yang mana Allah menjanjikan kepada kita banyak begitu keberkahan ketika berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita pertama untuk selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia semua nikmat yang Allah berikan, yang telah kita dapatkan. Terkadang kita lebih banyak yang tidak kita syukuri karena kita mungkin lalai atau lupa, tidak pandai dalam mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang tampak mata atau yang tidak tampak mata, yang terasa oleh panca indera kita dan yang tidak terasa oleh panca indera kita. Semuanya marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita tidak bersyukur, kita kalau lihat umatnya, salah satu umat daripada Nabi Hud alaihi salam, termasuk juga umatnya Nabi Saleh, yang mana terdahulu menganggap semua karunia yang didapatkan di dunia ini, semua nikmat yang didapatkan di dunia ini dirasanya bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengakui itu semua nikmat dari Allah. Akhirnya apa? Allah sapu itu semua dengan halilintar angin. Ada yang diangkat buminya oleh Allah terus dibalik rata dengan tanah kembali. Karena apa? Lupa dengan nikmat yang didapatkan itu dari Allah. Yang diakui adalah karena aku. Karena barokah dari Allah Ta'ala Uzza yang mereka sembah. Akhirnya apa? Ya, karena sudah menyekutukan Allah, tidak dianggap itu semuanya karunia dari Allah, akhirnya Allah timpakan azabnya secara langsung. Dan di umat kita, di umat Nabi Muhammad SAW, itu semua ditangguhkan oleh Allah dari berbagai azab. Siapa tahu nanti berubah, yang asalnya tidak menyembah Allah. Siapa tahu nanti ujungnya husnul khatimah, mengenal Allah, akhirnya beribadah dan bersujud hanya kepada Allah. Termasuk juga syukur ini. Kalau sudah tidak mensyukuri semua nikmat ini, tidak karena Allah, akhirnya apa? Na'udzubillah summa na'udzubillah, hingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lupa ini kita sudah masuk Rabiul Akhir nggih. Sudah lewat daripada Rabiul Awal,
di mana tempat di bulan itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan yang ketiga, Haram, Safar, Rabiul Awal. Sekarang sudah masuk Rabiul Akhir, tidak lupa kita tetap selalu tetap bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini melaksanakan baru perintah Allah Subhanahu wa taala salat fajr, salat subuh. Fajr itu dari lain kata dari surah Al-Fajr. Al-Fajr maknanya fajar, pagi hari. Subuh, sabah berasal dari kata subuh, berasal dari kata sabah. Sabah itu adalah subuh, di pagi hari. Fajar di pagi hari. Makanya kata lain daripada subuh adalah sabah, termasuk juga fajar. Fajar ada fajar sodik, ada fajar kadzib. Itu semua di pagi hari. Makanya kalau sholat subuh pagi itu pagi dini hari, bukan agak ke sudah terbitnya matahari, sudah lewat fajar, sudah lewat subuh. Zuhur di siang hari. Zuhur dari kata az-zuhur, zuhron, zuhrun punggung, di siang hari. Kemudian asar, sore. Maghrib, ghurub, berasal dari kata ghurub, terbenamnya matahari. Isya berasal dari kata asya. Asya itu bermakna makan malam. Makanya al-asya, tanawalul asya, kami telah mendapatkan makan malam. Asya, makanya disebut isya. Ini di subuh, salat subuh. Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah. Ini tidak karena kita pribadi, bukan karena aku, bukan karena saya, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita, menggerakkan fikiran kita, dan melangkahkan kaki kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena biyadillahi khair, karena kuasa Allah hingga kita sampai kita ke masjid ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat itu menjadi tiang agama. As-salatu imaduddin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan mempunyai kewajiban sebagai manusia kepada Allah. Salat kita 5 waktu dalam sehari. Dari subuh tadi, zuhur, asar, maghrib dan isya, untuk menghadap Sang Pencipta, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk kita melaksanakan salat 5 waktu. Cukup dikatakan kafir orang tersebut, tidak usah 5 waktu, 1 aja diingkari, cukup 4 saja misal. Na'udzubillah, cukup dengan itu saja, na'udzubillah, kita sudah termasuk kafir, keluar daripada agama Islam. Karena tidak apa? Tidak sesuai dengan tuntunan atau perintah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dalam keadaan yang sangat sempurna ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita. Mulai dari
kita sebagai seorang muslim, ya, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan seorang insinyur, ya. Seorang insinyur ketika memperbaiki atau membetulkan benda buatannya dengan peralatan-peralatan atau material-material tertentu, Allah itu al-ghaib, tidak tampak mata. Makanya Allah memperbaiki hamba kita ini semua, memperbaiki kita juga tanpa kasat mata. Karena Allahul ghaib, tidak tampak mata, maka kita diperbaiki, dibetulkan oleh Allah dengan tampak mata, tanpa kasat mata juga. Makanya ketika kita mendekat Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita, doa kita, munajat kita, serta zikir kita, salat juga termasuk zikir. Makanya Allah membenarkan dengan cara tidak kasat mata juga. Maka ketika keluar dari hadapannya, selesai melaksanakan salat, tidak terasa di dalam pikiran kita, dalam hati kita, tidak sadar bagaimana menjadi lega. Pikiran kita menjadi fresh, jernih kembali untuk membuat keputusan, rencana-rencana, segar kembali. Bagaimana kesusahan kita itu tiba-tiba menjadi hilang. Tidak ada orang yang itu selalu hidupnya tenang, terkadang gelisah, terkadang khawatir, terkadang tidak tenang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan itu semua, kesusahan kita itu hilang, tidak terasa. Bagaimana iman kita itu menjadi naik. Al-imanu yazidu wa yanqus. Terkadang iman kita itu bertambah, kadang iman kita itu berkurang. Bukti kalau kadang iman kita berkurang itu, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang yang direncanakan oleh kita, kebaikan-kebaikan yang direncanakan oleh kita begitu sulit untuk dilaksanakan. Itu bukti kalau iman sedang berkurang, menurun. Dan sebaliknya, keburukan-keburukan kita, jangankan yang direncanakan, yang tidak direncanakan saja begitu mudah dilakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemaksiatan yang tidak direncanakan oleh kita begitu mudah. Tapi kalau iman bertambah, iman meningkat, jangankan kebaikan yang direncanakan, yang tidak direncanakan kebaikan kita itu terlaksana. Apalagi yang direncanakan, diniatkan dalam hati kita, saya nanti akan sholat jamaah, saya nanti akan mengajak keluarga, mengajak tetangga untuk sholat berjamaah, misal. Kemudian bangun sholat tahajud, malam tidurnya tidak ada rencana, bahkan lupa untuk na'udzubillah, lupa untuk berdoa misal. Tapi mudah untuk bangun, mudah untuk melangkahkan kaki kita ke kamar mandi untuk ambil wudu, ke masjid menunaikan sholat subuh berjamaah. Begitu mudah, bukti kalau iman kita itu meningkat. Makanya dari berjamaah itu hidup kita penuh dengan barokah. Tidak usah jauh-jauh lah. Ada yang mengingatkan kita waktu itu, seorang trainer, sapu lidi, atau sapu lah, itu bentuknya banyak, tidak satu helai. Akan menjadi mudah bersih, mudah resik ketika sapu itu berjamaah. Sret, tidak satu helai. Kalau satu helai, kapan selesainya? Kan? Masya Allah, semua Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya salat adalah yang mengisi kekuatan manusia untuk selalu siap mengerjakan perintah titah-titah Allah Subhanahu wa ta'ala.
ketika kita mengingat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dibangun dari 5 hal. Ada 5 tiang di situ. Makanya kalau 5 tiang ini sudah tidak kuat, maka roboh iman kita ini. Bunyal Islam ala khamsati arkanin fi. Islam dibangun menjadi di atas 5 hal, 5 pilar. Khamsatu arkan, 5 pilar ini yang disebut rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu daripada nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah iqamus shalah, melaksanakan salat. 3, ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa shaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan yang wajib. Yang kelima, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, haji ke Baitullah di Makkah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu berangkat dan pulangnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita melihat semua rukun Islam itu 5, kita semua kadang tidak lengkap dari 5 itu. Kalau melihat personal, melihat personal per orang, ada yang lengkap 5, ada yang cuma 4, ada yang bahkan hanya 3, karena salah satu nanti tidak tercapai. Karena memang itu rukun Islam, bukan rukun Muslim. Ini katanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi yang disampaikan dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranul Azim. Beliau termasuk ulama tafsir yang di era modern, bukan di era klasik, di era modern, termasuk di usia tahun 98 kalau nggak salah beliau wafatnya. Orang Mesir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau menyampaikan, karena seorang muslim terkadang bukan disebut rukun Islam, memang disebut rukun Islam 5, tapi kalau melihat personal seorang muslim, bukan rukun muslim 5 itu. Karena alasannya, seorang muslim terkadang miskin, terkadang miskin, maka sehingga tidak wajib zakat, justru dia berhak menerima zakat. Maka kewajiban zakat gugur daripada orang tersebut, terlepas darinya. Yang kedua, terkadang seorang muslim sakit atau bepergian jauh safar, maka ada udzur syar'i, kewajiban puasa di bulan Ramadan gugur darinya. Akhirnya bisa untuk ambil rukhsah puasa, mengganti puasanya di luar Ramadan, mengqadha di luar Ramadan di waktu yang lain. Makanya kewajiban puasa di hari itu gugur. Ini tidak genap 30 hari di waktu pas bulan Ramadan. Yang laki-laki. Adapun yang perempuan sudah kita ketahui kadang datang bulan. Yang ketiga, terkadang tidak mampu untuk menunaikan ibadah haji, karena fisik mungkin, karena biaya mungkin, atau karena menunggu waktu lama, kecuali yang haji plus misalkan. Kemarin kita sebut di sini ada Ustadz Fuad kemarin yang daftar 21 Ramadan didaftarkan berangkat, yang biasanya haji di umumnya di Indonesia 40 hari, ini 21
hari gitu. Karena haji plus gitu, bayarnya lebih daripada yang lain. Jadi itulah takdir Allah gitu. Indah sekali. Maka kewajiban haji ketika tidak mampu seorang itu, maka terlepas darinya karena ketidakmampuan. Makanya ada kalimat manistata'a ilaihi sabila. Karena seorang muslim terkadang cukup syahadat saja sekali seumur hidup, dan termasuk juga di dalam sholat ada syahadat tasyahud awal, ada di tasyahud akhir yang sholatnya di atas 2 rakaat. Kemudian mendirikan sholat ini yang diulang-ulang setiap hari ya. Zakat menunggu nisab, menunggu haul, puasa nunggu setahun, haji nunggu setahun. Tidak bisa haji tiap bulan karena bukan bulan haji, ada masanya. Maka rukun dasar yang selamanya tidak akan terlepas dari manusia yaitu sholat. Makanya sholat adalah imaduddin. Nah, kita laksanakan sholat itu berjamaah, berjamaah. Selagi sholat selamanya tidak terlepas dari manusia, maka wajib untuk dilaksanakan meskipun dalam keadaan berperang, kan? Meskipun dalam keadaan berperang. Nah, ini kita sampaikan kepada keluarga, suami mengingatkan istri, istri saling mengingatkan suami, termasuk anak kita, anak didik kita, anak biologis kita, termasuk saudara, tetangga, handai taulan, untuk mengingatkan wa tawasau bil haq dan wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah. Wa tawasau saling mengingatkan, saling berwasiat, nasihat menasihati ada 3 di dalam Al-Quran. Bil haq dalam kebenaran, bis sabr dalam kesabaran. Kemudian yang ketiga wa tawasau bil marhamah, saling mengasihani. Meskipun dalam peperangan, salat tidak bisa ditinggal. Makanya ada salat khauf, saf terakhir menghadap ke belakang, musuh. Insyaallah di Indonesia ini alhamdulillah aman, tapi kalau melihat di saudara kita di Palestina, Masya Allah, tidak kita rasakan, tapi kita bisa bayangkan. Dari media sosial sudah begitu. Terkadang di media sosial kita terhalang, entah dari diri kita, entah dari media sana, untuk menutup kita tidak mengetahui informasi yang di sana. Terkadang kita menutup diri untuk tahu di sana. Akhirnya apa? Membuka media sosial yang lain, terutama di Gen Z, usia-usia SD, SMP, SMA, anak muda sekarang yang dilihat kadang di TikTok, Instagram, yang dilihat bukan media yang membangun untuk kita ingat saudara kita di sana, malah sibuk dengan media kita untuk lalai. Na'udzubillah. Perlu kita untuk saling nasihat, menasihati, menguatkan iman kita. Terkadang kita itu sakit hingga untuk menunaikan sholat apakah gugur? Tidak. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring, tiduran. Bahkan dalam aba-aba istilahnya, detak jantung kita, maksud dan tujuan benak kita, itu sudah tidak perlu untuk gerakan yang semestinya, karena sudah tidak ada kemampuan. Jadi tidak ada gugur untuk tidak melaksanakan sholat. Bahkan bisa kalau perjalanan ada jamak, ada jamak takdim, sholat asar, sholatnya di waktu zuhur. Ada jamak takhir, bisa di zuhur, sholat di
waktu asar dengan ketentuan syarat yang berlaku. Maka dia menjalankan solat dengan hati sehingga selamanya tidak ada udzur meninggalkan solat. Kita diharuskan bersyahadat hanya sekali dalam hidup. Tapi di dalam solat, syahadat itu termasuk rukun daripada solat. Setelah itu mungkin kita miskin maka tidak harus zakat, bahkan dia mendapatkan zakat. Atau sakit atau safar tidak wajib puasa hingga mengqadha di waktu yang lain. Jadi gugur kewajiban puasanya di hari itu. Atau tidak mampu untuk melaksanakan haji tadi, makanya tinggal 2 saja, syahadat dan solat. Dan hanya solat yang tiap hari diulang daripada rukun Islam yang 5 itu tadi. Makanya as-salatu imaduddin. Rukun Islam apa yang tersisa? Hanya solat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya di hari kiamat kelak adalah dari semua min amalihi, semua amalnya, salatuhu, tinggal solatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Maka ketika solat itu baik dan bagus, faqad aflaha, maka sungguh dia berada dalam kemenangan, wa anjaha, dan dia berada dalam keberhasilan. Wa in fasadat, dan kebalikannya, ketika solat kita itu rusak, tidak bagus solat kita, faqad khaba wa khasirah, maka kita termasuk di hari kiamat adalah orang yang sengsara, wa khasirah, dan merugi. Sengsara ini jangan dibayangkan di dunia. Sengsaranya di akhirat, masya Allah, sehari seakan di dunia itu 1000 tahun di dunia. Wah, masya Allah. Makanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa lis-salati, barang siapa yang berwudu untuk melaksanakan salat, fa asbaghal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, thumma masya ila shalah, kemudian berjalan. Dulu berjalan, ada naik unta, naik kuda, sekarang naik kijang, panter, sepeda motor Honda misal. Ila shalah, untuk melaksanakan salat al-maktubah, salat wajib 5 waktu. Fa shallaha ma'an nas, maka kita itu melaksanakan salat bersama banyak manusia, berjamaah, awil jamaati, atau salat berjamaah, aw fil masjidih, atau di dalam masjid, di masjid mujahidin. Ghafarallahu lahu dzunubah, Allah menjanjikan apa? Mengampuni dosa kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 232. Ini jaminan Allah ketika kita menyempurnakan wudu. Ambil wudu, kemudian menyempurnakan wudu kita, berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah dengan orang banyak di dalam masjid. Allah menjamin ghafarallahu lahu dzunubah, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada orang kita ini yang terlepas daripada dosa, dari pikiran kita, pandangan mata kita, benak hati kita, jantung kita. Kadang terbersit, ada husnudzon, ada suudzon, nggak lepas daripada dosa. Makanya kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah. Maka kalimat pertama ketika selesai salat, zikirnya adalah istighfar. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah di akhirat kelak
ketika amal kita itu disodorkan, dipampang di muka umum di akhirat yaumil mahsyar, Allah itu suka dan cinta kepada seorang hamba yang mana catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Ya, semoga kita ini termasuk banyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Sunnahnya di dalam solat, setelah solat istighfar 3 kali. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah subuh dan setelah maghrib sunnahnya 10 kali. Kalau yang setelah duhur, setelah asar, setelah isya sekali. Ya, sunnahnya seperti itu. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan seterusnya. Alhamdulillah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan berjamaah salat kita, maka keberkahan di situ didapatkan dengan jaminan Allah mengampuni dosa kita. Satu hadis terakhir yang kami sampaikan, ya. Ini hadis disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya dianjurkan untuk bersegera pergi ke masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi umatnya untuk bersegera pergi ke masjid, ya. Tapi tidak lupa untuk mengajak saudara, ya. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaih lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaku ilaih walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau kana habwan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya lau ya'lamun nas, seandainya manusia itu tahu ma fin nida'i was-saffil awwal, tahu tentang apa? Keutamaan yang ada pada azan dan barisan pertama shaf salat. Okay. Kita ini berada di shaf pertama semua tadi. Okay. Semoga kita subuhnya seperti sholat Jumatnya kita. Okay. Tapi sholat Jumatnya kita kan karena banyak orang, maksudnya di dekat kita bekerja, akhirnya sholat Jumatnya di sini. Terutama yang di sini saja, subuhnya, okay. Subuh, zuhur, maghrib, isya, asar, seperti sholat Jumat nih. Mudah-mudahan nih, tidak lama lagi insyaallah. Lau ya'lamun nas, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya manusia itu tahu keutamaan ma fin nida was-saffil awal, keutamaan yang ada pada azan dan barisan pertama shaf salat, summa lam yajidu illa ayyastahimu alaih lastahamu, kemudian mereka tidak akan mendapatkan kecuali dengan cara diundi, maka mereka pasti akan mengikuti perlombaan undian itu. Seandainya ada undian dalam azan dan shaf pertama itu diundi dari saking utamanya pahalanya itu, maka kita akan ikut itu undian. Walau ya'lamuna fit tahjiri lastabaku ilaih, dan seandainya manusia itu, kita itu mengetahui keutamaan yang ada pada solat zuhur, lastabaku ilaih, mereka pasti akan berlomba-lomba untuk datang lebih awal. Yang seandainya ditampakkan misalkan pahala sholat zuhur berjamaah di masjid, menjawab azannya dan sholat di shaf pertamanya, seandainya ditampakkan pahalanya itu, maka dia akan berlomba-lomba untuk mendatanginya.
sholat zuhur berjamaah di masjid saf pertama. Walau ya'lamuna fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh, mereka pasti akan mendatanginya walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Masya Allah. Jadi pahalanya subuh dengan pahalanya isya itu sama. Seandainya ditampakkan pahalanya, walaupun dalam keadaan merangkak kita akan merangkak. Tapi alhamdulillah kita subuh ini tidak ada yang merangkak. Walaupun tidak ditampakkan oleh Allah pahalanya, hanya kita disampaikan tadi, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah menjamin dosa kita diampuni. Ya tentunya dosa-dosa kecil. Tapi namun kalau dosa besar, naudzubillah, dosa syirik misal, itu tidak diampuni kecuali bertaubat nasuha, dengan penuh harap tidak untuk mengulanginya lagi. Makanya dari sekian banyak solat kita, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan syarat kita menyempurnakan solat kita, menyempurnakan wudhu kita, kemudian pergi ke masjid menunaikan solat berjamaah dengan banyak orang di shaf pertama, menjawab azan, berdoa dan bermunajat, berzikir. Insya Allah ada jaminan Allah yang kita dapatkan dengan diampuninya dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Makanya pahala yang Allah buka kepada kita, sholat zuhur tadi, seandainya dibuka pahalanya, kita akan berlomba-lomba. Seandainya ada undian, kita itu akan ikut undian. Dan yang isya dan subuh khusus, seandainya dibuka pahalanya, ditampakkan pahalanya, walaupun kita merangkak, kita akan mendatanginya. Masya Allah. Itulah mungkin yang mungkin kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya mudah-mudahan kita saling menguatkan iman, saling menguatkan nasihat-menasihati dalam kesabaran, untuk kita menguatkan iman, menambahkan kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita rencanakan dan yang tidak kita rencanakan, amal kebaikan, kita mudah untuk melaksanakan dan dijauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.